mampus kau para penjilatnya. Sekarang dia bukan penguasa lagi. Jokowi ini salah satu orang yang menjadi target, termasuk target partai politik di kabinet untuk diajukan ke pengadilan. 16 rekening Jokowi dan istrinya dipersoalkan. Sampai lubang-lubang kecilin. Alam bawah sadar, Luhut Binsar Panjaitan ketika ada acara DIPA 2025, ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri keuangan. Ada menteri perekonomian juga, Erlangga. Perekonomian, Erlangga. Cuma Gibran yang tidak disebut, Bung. Apakah Prabowo berkenan wapresnya nanti masih Gibran? Saya kira enggak, Bung. Saya kira balas budinya Prabowo terhadap keluarga Jokowi tidak untuk periode berikutnya. Bahkan tidak harus sampai selesai satu periode. Halo, Sobat Marilog. Kali ini di tengah hujan yang terus melanda Jakarta. Suasana dingin, itu kita akan panaskan lagi. Terjadi barter di tubuh penyelenggara negara, yaitu di tubuh kabinet. Jadi belakangan juga ada ketahuan bahwa ada sejumlah menteri yang dianggap independen, itu sebetulnya sudah menjadi kader dari partai politik. Atau sebaliknya mungkin dari partai tertentu pindah ke partai yang lain. Dan soal ini kita akan bahas dengan abang kita, Kanda Slamet Ginting, analis politik dari Universitas Nasional. Ya, kabar baik, Bung Indra. Gimana Bang, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Rencana liburan kemana? Pantau situasi aja loh. Nah, biasanya situasi di tempat-tempat hiburan malah agak rawan ya. Ya. Beberapa di daerah pegunungan atau laut banyak kecelakaan. Jadi ini warning buat kita semua agar lebih hati-hati dalam mengisi liburan akhir tahun ini. Di kota-kota juga padat ya? Ya, macet. Tadi juga macet, satu mobil mogok, udahlah. Nampaknya bisa setengah jam, Bung Indra. Nah, mudah-mudahan sekarang nih pemerintahan nggak mogok. Ya. Nih, dari informasi yang berkembang di Partai Amanat Nasional. Ya. Ternyata ada 3 menteri baru yang masuk ke tubuh PAN. Yaitu Menteri Transmigrasi, Menteri Perhubungan, dan kemudian salah satu lagi Menteri Perdagangan. Ya. Sebelumnya tidak punya menteri. Satu lagi Menteri Desa kan, Yandri. Kemudian ada Wakil Menteri. Selebihnya adalah Wakil Menteri dan Menko. Artinya ada 9 orang anggota kabinet kita yang menjadi kader dari Partai Amanat Nasional. Apa yang Abang baca dari sini? Begini ya, tidak ada demokrasi tanpa politik. Tidak ada politik tanpa partai politik. Tidak ada partai politik tanpa rekrutmen politik. Tidak ada rekrutmen politik tanpa resources politik. Nah, orang-orang ini adalah resources politik yang diambil oleh partai politik melalui rekrutmen khusus. Rekrutmen yang dikendalikan langsung oleh ketua umum. Nah, kita harus melihat dulu Partai Amanat Nasional yang mengikuti pemilihan umum 6 kali, dalam catatan saya belum pernah keluar dari angka 6-8%. Kali ini yang tertinggi, sekitar 8,6%. Dan posisinya di parlemen itu nomor 48 kursi. Nah, saya melihat bahwa PAN sudah ingin saatnya untuk masuk ke 2 digit, setidaknya 10%. Ini partai yang basisnya cukup kuat, terutama basis massa Muhammadiyah, merasa bahwa PAN ini tidak ada partai politik yang seloyal PAN kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi PAN melihat inilah momentum yang terbaik untuk merekrut dan mengambil kader-kader elitis, terutama para menteri. Dengan komposisi sekitar 9
anggotanya di kabinet 100 menteri ini memungkinkan PAN untuk menjadi partai pengimbang kekuasaan, karena di atas itu ada Gerindra, ada Golkar, tidak ada PDIP. Nah, dengan adanya resources politik yang terutama berada di barisan elit politik, tentu yang kita baca adalah PAN membutuhkan mereka terutama dari sisi logistik politik untuk pemilu berikutnya. Kebetulan menteri-menteri ini atau wakil menteri ini adalah masuk dalam kategori Kementerian Bidang Ekonomi, sehingga logistiknya cukup kuat. Nonsen partai politik tidak membutuhkan logistik politik, terutama untuk pemilu. Nah, momentum ini menurut saya, ini adalah cara jitu Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, itu untuk mengambil resources politik di kabinet ini tanpa berseberangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat Bang, selain nama tadi yang tiga yang baru dan menteri, ada satu lagi yang saya juga baru tahu itu, Sakti Wahyu Tronggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ternyata kata Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga Wakil Menteri ya, itu sudah menjadi kader PAN juga sebelumnya. Dan Sakti ini kan kita tahu memang sakti orangnya, bendahara dari tim kampanye nasional dari Jokowi Ma'ruf, bendahara, ketuanya Erick Thohir. Apa yang Bang lihat ini Bang? Kemampuan? Posisinya ini menarik juga. Sekarang ditempatkan pada posisi Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Jadi betul-betul karpet biru buat Sakti Tronggono ini. Nah, menurut saya, PAN ini juga termasuk partai di mana ada 4 partai yang sedang memancing kailnya disebar untuk mempengaruhi Jokowi agar masuk ke dalam partai politik. Partai politik PAN. Nah, ini kalau kita lihat ya. Salah satunya PAN ya, ada lagi pancingan yang lain. Ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Nasdem. Nah, 2 partai biru ini kan, PAN dan Nasdem. PAN ini kan relatif lebih senior daripada 2 partai biru lainnya, Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Nah, dalam perkembangannya, Nasdem kan justru bisa melompati Partai Amanat Nasional. Nah, baru kali ini saja PAN itu kemudian di posisi yang tidak kalah dengan Demokrat. Kita tahu Demokrat bisa pernah mencapai sekitar 20-22%. Nah, ini saatnya menurut saya PAN ingin masuk dalam elit partai politik. Targetnya, ingat nggak? Pada saat Kongres PAN 23 atau 24 Agustus kemarin itu, Jokowi diundang. Apa pernyataan Jokowi yang menarik? Diharapkan PAN akan menjadi partai dengan nomor urut 3, masuk 3 besar. Nah, ini upaya yang sedang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional yang dalam pemilu sekarang kan juga identik dengan partai artis nasional. Jadi dia bisa mengambil resources terutama untuk menarik suara penggemar-penggemar para artis itu. Dan efektif menurut saya, sekitar 8,6% itu dicapai PAN saat ini. Nah, persoalannya memang apabila nantinya ada parliamentary threshold naik lagi, kemudian tentu PAN lebih percaya diri ya. Sekarang 8,5 atau 8,6%. Nah, ini juga akan membuat keseimbangan dan Prabowo merasa bahwa PAN ini adalah partner strategis. Kalau Golkar itu justru dianggap dalam tanda petik ancaman karena kursinya kan nomor 2 di bawah PDIP. Nah, kalau ini bersaing itu juga menarik. Nah, PAN menurut saya juga sedang berusaha mempersilahkan Jokowi dan keluarganya, terutama Gibran,
untuk masuk di dalam Partai Amanat Nasional. Sehingga nantinya orang melihat konfigurasi politik di kabinet, presidennya Gerindra, wakil presidennya Gibran. Kira-kira seperti itu yang sedang dirayu oleh PAN kepada keluarga Jokowi. Ingat kan, pertemuan kontroversi Zulhas menemui Jokowi di Solo, artinya apa? Kan sebelum ada rame-rame Jokowi akan kemana, saya kira dia menyalip di tikungan di antara partai-partai politik, mempersilahkan Jokowi. Apakah Jokowi akan mau atau tidak? Tentu masih kita lihat bagaimana dinamika politik yang berkembang. Yang juga menarik, Bang, ketika ada Rapimnas Partai Amanat Nasional atau Rapimnas atau rapat koordinasi itu di Semarang kalau tidak salah itu tahun 2023, itu secara meyakinkan Partai Amanat Nasional mengusung Erick Thohir sebagai calon yang diajukan. Artinya saya dalam tanda kutip Erick Thohir juga bagian dari Partai Amanat Nasional. Secara de facto Erick Thohir itu sudah ada di Partai Amanat Nasional. De facto ya Bang? Ya, secara de facto ya dalam tanda petik, apalagi hubungan kedekatannya dengan Zulhas, sama-sama orang Lampung, dan Partai Amanat Nasional juga mengusung Erick Thohir untuk menjadi wakil presiden Prabowo Subianto waktu itu. Dan itu sampai menit-menit terakhir, Bu. Artinya publik juga sudah mempersepsikan bahwa Erick Thohir identik dengan Partai Amanat Nasional. Dengan demikian, bukan 9 kan, Bung? Paling nggak sekitar 10. Sekitar 10. Berarti ini mengimbangi Golkar yang sekitar 12 ya. 12. Mengimbangi Golkar. 12 dengan Gubernur Lemhanas. Gubernur Lemhanas. Jadi menurut saya PAN ini relatif bisa dipercaya oleh Prabowo Subianto ketimbang misalnya Partai Nasdem, PKB yang pada Pilpres lalu berseberangan pilihan politiknya. Jadi PAN ini konsisten sejak 2014, 2019, dan 2024 menjadi pendukung setianya Prabowo. Karena itu Jokowi juga minta kepada Prabowo, kalau bisa dikasihlah kursi menteri kepada PAN, untuk PAN itu lebih banyak lagi. Nah ini yang menarik bahwa pernyataan itu kemudian disambut oleh Zulhas bahwa Jokowi adalah termasuk pemilik saham di Partai Amanat Nasional. Seperti itu, menarik. Kenapa ini Pak Presiden Prabowo Subianto dalam tanda kutip mengizinkan beberapa menterinya masuk ke Partai Amanat Nasional? Apalagi yang menguasai bidang ekonomi. Iya, tentu yang menarik adalah tidak ada reaksi negatif dari Prabowo Subianto. Dan ini kan dilakukan, yang menarik adalah pada saat Prabowo sedang berkunjung ke Mesir, gitu kan? Disampaikan ke publik ya. Pakistan, gitu kan? Nah ini dilakukan di tengah kekosongan politik itu, PAN menggeliat seperti itu. Dan ini cara cantik, dan bagi Prabowo juga kenapa tidak bereaksi negatif, karena PAN dianggap adalah partai yang setia dan tidak akan menusuknya dari belakang. Kira-kira begitu. Tapi kan bagi partai-partai lain ini kue ekonominya besar loh Bang. Oh iya betul. Ada Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan. Persis. Makanya bidang ekonomi, resources politiknya kuat, terutama resources ekonominya. Untuk bekal pada pemilu 2029 mendatang. Bukan tidak mungkin PAN akan kembali mengusung Erick Thohir untuk menjadi wapres ke depan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu dengan resources yang cukup banyak. Yang menarik adalah apakah tokoh-tokoh ini juga tokoh-tokoh yang bisa menarik massa? Belum tentu. Yang dibutuhkan pada tokoh-tokoh elitis ini adalah resources ekonominya, Bu. Jadi di sini ada ekonomi politik yang sedang, mesin ekonomi politik yang sedang dijalankan oleh Partai Amanat Nasional. Artinya selain, ya kalau ini berlanjut ya,
Gibran, itu calon wakil presiden berikutnya akan berasal dari Partai Amanat Nasional? Bisa. Kalau seperti itu, saya kira Prabowo kan tidak menolak PAN. Ya. Jadi ini cara cantik untuk mengusung. Ketika misalnya Erick Thohir, semua tadinya mengira bahwa Erick Thohir yang akan menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi di menit-menit terakhir, pada saat Erick Thohir juga sedang mengikuti kunjungan kerja presiden di luar negeri, tiba-tiba muncul keputusan ini. Jadi saya kira PAN akan mencari alternatif politik untuk menjadikan dia partai yang cukup besar, apalagi sepeninggal Amin Rais gitu ya. Nah, ternyata ujiannya adalah apakah konstituen terutama dari kalangan Muhammadiyah akan tetap ke PAN. Hasil survei ternyata survei 2023 terakhir ya, ternyata komunitas Muhammadiyah firm lebih dekat ke Partai Amanat Nasional kepada yang lain. Nah, Prabowo yang memang dekat dengan kalangan Islam modernis akan tentunya memanfaatkan posisi PAN untuk ngambil ceruk Islam modernis begitu. Jadi selain dari 10 orang, kita aja mengatakan 10 orang menteri, wakil menteri yang ada di Partai Amanat Nasional, berarti secara politik ya, kekuatan PAN yang lain adalah menteri-menteri yang berasal dari Muhammadiyah. Seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah misalnya Abdul Putih, seperti Dhanil Simanjuntak, ada lagi yang menteri-menteri yang lain. Itu berarti besar ini. Besar. Itu yang belum dianalisis oleh orang bahwa ternyata PAN itu di luar dugaan menjadi partai yang besar. Tentu dia ingin melebihi Nasdem. Kan bedanya misalnya dengan Nasdem sekitar 4 kursi begitu. Nah, ini dengan PKB juga, dengan PKB maksud saya. Kita jadi ingat bagaimana PAN berhasil melobi kekuatan-kekuatan politik di MPR waktu itu. PAN yang kecil tapi bisa mengusung Amin Rais menjadi ketua MPR. Saya kira akan diulang lagi oleh Zulkifli Hasan bahwa PAN harus punya langkah strategis komunikasi politik yang cantik untuk mempengaruhi para menteri untuk segera masuk. Jadi menurut saya tidak berhenti pada 10-11 menteri yang akan dirangkul PAN. Ini dia juga akan coba merangkul yang lain, terutama menteri-menteri yang berasal dari kalangan Muhammadiyah misalnya. Nah, bagi para menteri ini tidak ada wadah selain partai politik kalau dia ingin memperoleh akses jabatan-jabatan politik di dalam pemerintahan. Karena itu mereka juga membutuhkan sandaran partai politik untuk mendukungnya. Ketika ada masalah, tapi mereka berdiri sendiri sebagai orang independen, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Contoh kasus Budi Ari yang sekarang tidak punya partai, digebukin kayak apa? Nggak ada partai politik yang kemudian mempertahankan atau pasang badan. Nah, ini menurut saya sekarang para menteri yang semula tidak berpartai, maka sekarang juga berpikir ulang bahwa mekanisme kepemimpinan nasional itu ternyata harus melalui partai politik. Kalau tidak, kasus Anies Baswedan misalnya, tidak ada partai politiknya, partai politiknya tidak mendukung lagi, susah. Maka itu dipahami bahwa mekanisme kepemimpinan nasional harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkannya untuk jabatan-jabatan elit nasional. Langsung kita dalami lagi nih, Bang. Selain itu berarti logistik PAN ini akan sangat besar karena di belakangnya ada Haji Sam. Iya, Anda sudah menjawab pertanyaan Anda sendiri. Saya kira itu yang menarik. Saya mengkonfirmasi, saya bertanya. Ya, yang menjawab Abang, saya bertanya. Yang menarik kan begini, Bung Yan. Ketika Prabowo membawa Haji Sam begitu ya, ini sebagai figur konglomerat pribumi gitu. Sementara Jokowi identik dengan
oligarki ekonomi. Aguan misalnya. Ya, misalnya non pribumi. Tentu pribumi juga menganggap bahwa, nah harusnya seperti ini. Pada saat Bung Karno dulu, dia mengedepankan pengusaha-pengusaha pribumi, bukan pengusaha-pengusaha non pribumi. Ini harus ada keseimbangan, harus ada supaya tidak ada sentimen negatif seperti 9 naga itu yang identik dengan Jokowi. Jokowi dianggap kaki tangan oligarki ekonomi. Nah, dengan dibawanya Haji Sam dalam pertemuan Prabowo di sebuah tempat, cuma Haji Sam loh. Nah, ini menandakan bahwa Prabowo sudah memahami bahwa karakter masyarakat kita ingin juga orang-orang yang dari bawah, pengusaha-pengusaha dari bawah, dari asli Indonesia, turut menjadi orang yang menentukan perekonomian Indonesia. Ini pertarungannya akan berarti sangat besar ya, Pak? Karena sangat luas gitu, karena ada Partai Amanat Nasional, ada Partai Gerindra sendiri, ada Partai Golkar ini, di luar PDI Perjuangan. Bagaimana nanti Pak manajemen konfliknya itu oleh Pak Presiden Prabowo? Ya, saya kira yang paling enak memang kalau berkuasa, karena dia mengendalikan manajemen konfliknya ya. Nah, ini Prabowo sedang melakukan manajemen konflik, termasuk bagaimana hubungan dengan Golkar. Bagaimana ini kan karena PDIP tidak ada di dalam kabinet, maka Golkar, Gerindra, dan berikutnya adalah Nasdem. Maka Nasdem kan tidak ada secara eksplisit yang berada di kabinet. Maka ini dimanfaatkan oleh PAN. Jadi Nasdem tidak ada wakil di dalam kabinet dan Surya Paloh juga tidak menuntut itu. Jadi ini kesempatan bagi PAN. Sementara PKB itu kan dianggap main dua kaki, PKB main dua kaki, sehingga komposisi menterinya juga tidak sebanyak PAN. PKB Partai Hijau. Partai Hijau. Yang memakai warna hijau maksudnya. Iya. Ini kan dulu kalau kita lihat di era Orde Baru, partainya merah, kuning, hijau, begitu ya. Baru masuk biru PAN itu kan. Nah, hijaunya sekarang digantikan oleh PKB, menggantikan P3. Memang P3 mayoritas juga kelompok kaum Nahdien yang P3 banyak di situ. Nah, ini juga sehingga menurut saya nantinya ke depan agak sulit partai yang sudah keluar parlemen bisa masuk lagi, nggak ada cerita itu, Bung. Jadi menurut saya posisinya akan diambil oleh Nahdien, dan sekarang komposisi merah, kuning, hijau, birunya lengkap, kira-kira begitu, Bung. Fenomena culik-menulik para menteri untuk masuk untuk masuk ke partai politik. Ini apakah juga akan berlanjut? Misalnya Partai Demokrat akan mengambil menteri-menteri yang dalam tanda kutip independen. Iya, saya kira begitu. Tapi kan kalau kita lihat sama, Demokrat juga mendukung Prabowo, itu mendukung di akhir gitu kan, Bung. Sebelumnya kan mendukung Anies Baswedan. Saya kira mereka juga akan melihat komposisi Demokrat yang sekarang menjadi juru kunci di parlemen. Nah, sementara hubungan Julhas dengan Prabowo Subianto relatif lebih baik. Kita lihat bagaimana acara kongres atau kongres PAN, Prabowo hadir segala macam, Jokowi hadir segala macam. Ini kan juga mengindikasikan bahwa PAN itu sekarang mengumumkan bahwa dirinya adalah partai yang terbuka seterbuka mungkin, sehingga yang dulu tidak pernah terbayangkan, ini partai ini adalah partai kaum pemikir kan tadinya. Nah, sekarang ternyata artis juga bisa masuk seperti itu, Bu. Berarti dukungan tanpa syarat untuk Prabowo 2 periode itu sudah clear di tubuh PAN? Iya, saya kira begitu. Masuk akal, semuanya ingin 2 periode, Bu. Kalau 1 periode, artinya kondisi sekarang aja, misalnya 3 bulan sampai 6 bulan, itu adalah menutupi lubang-lubang yang dulu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Karena itu separuh dari masa jabatan presiden itu
seperti jalan di tempat karena harus melanjutkan. Kan Presiden Prabowo adalah kelanjutan dari Presiden Jokowi. Itu yang diperoleh, manfaat yang diperoleh sehingga suara dukungan pemilih Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Nah, karena itu menurut saya PAN tentu akan konsisten mendukung Prabowo hingga periode berikutnya. Bisa nggak diartikan bahwa PAN sekarang tidak akan mendukung Gibran untuk menjadi calon wakil presiden 2029? Saya kira dia akan lebih cenderung mendukung Erick Thohir ya daripada Gibran sejak awal kan begitu. Tapi begitu sudah ada keputusan ya sudah dia hormati. Saya kira PAN itu kumpulan orang-orang terdidik, kumpulan orang-orang rasional. Nah, sebaliknya Gibran kan identik dengan dukungan orang-orang yang tidak terdidik dan orang-orang yang irasional kan begitu. Lain terhadap Prabowo. Terhadap Prabowo identik dengan orang terdidik dan rasional. Karena itu menurut saya PAN nantinya akan lebih cenderung mendukung Erick Thohir dan lain-lain ketimbang Gibran. Lain halnya ya, kalau keluarga Jokowi akhirnya akan masuk ke dalam Partai Amanat Nasional. Sampai sekarang kan belum ada keputusan. Apakah Jokowi akan di PSI? Yang PSI itu menurut saya akan gembos dengan sendirinya ya, karena beberapa pendukung PSI justru lari ke relawan yang mendukung Prabowo Subianto. Apakah Jokowi akan tetap membesarkan PSI? Menurut saya berat. Apalagi kemudian kalau ini dia akan Projo akan bermetamorfosis menjadi partai politik. Ini dua kekuatan ini justru akan cerai-berai menurut saya. Sehingga secara realistis kalau masuk Golkar akan sulit karena krisis di dalam tubuh Golkar, ada faksi-faksi maksud saya, tidak banyak yang ingin menghendaki Jokowi masuk ke dalam. Karena sahamnya saya kira tidak akan diberikan saham besar. Kecuali pada waktu Jokowi masih jadi presiden, dia pindah. Kan sekarang enggak. Nilai Jokowi sekarang adalah nilai yang rendah. Kalau untuk ke Gerindra juga tidak mungkin. Apalagi ke Nasdem menurut saya. Nasdem saya kira tidak akan memberikan porsi yang besar untuk Jokowi. Jokowi kembali malah kondisinya terbalik. Akan dimanfaatkan untuk meraih suara. Tapi tidak untuk posisi elit di partai politik. Gitu. Abang yakin bahwa ini bukan karena petunjuk dari Pak Jokowi sendiri? Karena untuk orang-orang terbaik dia masuk ke Partai Amanat Nasional. Menurut saya Erick Thohir itulah orang terbaiknya Pak Jokowi. Iya. Termasuk Sakti Wahyu Trenggono. Karena ketua dan bendahara timnya dia. Itulah. Artinya begini, PAN berhasil merasionalisasi Pak Jokowi. Kalau dengan Gibran itu emosional, biologis, tapi kalau dengan Erick Thohir dan PAN itu sangat rasional. Ya makanya, yang paling mungkin menurut saya, sulit bagi Jokowi masuk ke Gerindra, masuk ke Golkar, atau ke Nasdem. Tokoh-tokohnya kan hebat-hebat. Gitu. Ya. Sementara PAN itu kan masih dalam bayangan orang identik dengan Amin Rais gitu kan. Tapi ternyata ketika Amin Rais berseberangan, PAN tetap eksis. Artinya apa? Pendukung Muhammadiyah tetap ke PAN, merasa lebih yakin ke PAN. Karena itu PAN menurut saya itu adalah yang paling logis bagi Jokowi untuk masuk ke dalam partai politik ini. Apalagi PAN selalu menawar-nawarkan melebihi partai-partai lain gitu. Karpet biru. Di sini tempatnya untuk Jokowi, untuk Gibran dan lain-lain. Kita lihat dalam akhir tahun ini atau awal tahun ini Jokowi mau nggak ke situ. Sehingga wajar analisis bahwa ini orang-orangnya Jokowi, artinya pada waktu Jokowi masih menjadi presiden, kemudian diberikan tempat menjadi anggota kabinet Prabowo, dan sekarang bergabung ke Partai Amanat Nasional. Bisa saja ini adalah kolaborasi pikiran antara Julhas dengan Jokowi untuk membesarkan Partai Amanat Nasional jadi partai 2 digit di parlemen.
dalam hasil pemilu, begitu Bung. Apakah dengan sendirinya Jokowi nanti sudah memberikan orang-orangnya dan masuk sekarang, itu Gibran juga akan masuk ke PAN? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Seperti saya bilang tadi, analisis ini akan dimanfaatkan oleh PAN bahwa dia akan bilang, nah, wapresnya orang PAN loh. Nah, ini Golkar kan resistensi terhadap Gibran itu lumayan tinggi. Tinggi sekali, Bang. Iya, karena Golkar juga partai rasional, terdidik ya, dan banyak faksi-faksi. Ketika akan di baju kuningkan, di jaket kuningkan, kelihatan bahwa Gibran itu menolak. Sama dengan Bobi, yang semula di Golkar kok sekarang Gerindra begitu ya. Jadi menurut saya Golkar juga dalam tanda petik punya catatan-catatan khusus terhadap keluarga Jokowi ini. Sementara di PAN tidak. Berarti kesempatan PAN dalam Pilpres 2029 untuk jadi cawapres itu besar, Bang? Belum tentu juga. Karena lihat dinamika politiknya. Apakah Prabowo berkenan wapresnya nanti masih Gibran? Saya kira enggak, Bung. Saya kira balas budinya Prabowo terhadap keluarga Jokowi tidak untuk periode berikutnya. Bahkan tidak harus sampai selesai satu periode. Bisa 100 hari, bisa 1 semester ini udah selesai. Jadi hubungannya bisa selesai dalam pengertian, ya ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan keluarga Jokowi. Tapi tidak diberikan tempat terhormat seperti itu. Karena Prabowo juga meyakini bahwa Gibran akan menjadi sumber masalah bagi partai-partai politik di kabinet gitu. Anda lihat bagaimana misalnya ya, alam bawah sadar Luhut Binsar Panjaitan ketika ada acara DIPA ya, DIPA 2025, ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri keuangan. Ada menteri perekonomian juga, Erlangga. Perekonomian Erlangga. Cuma Gibran yang tidak disebut, Bung. Betul, betul. Artinya apa gitu? Apa iya semuanya secara tidak sengaja atau alam bawah sadarnya memang merasa bahwa ini siapa sih? Saya udah konfirmasi ke menteri yang hadir di sana, Bang. Dan dia bilang tuh tidak sengaja. Tidak sengaja? Iya. Kok semuanya tidak sengaja ya? Memang alam bawah sadar, Bang. Gitu ya. Dengan begitu, artinya justru Gibran akan menjadi beban bagi PAN kalau itu akan diusung dipasang oleh Pak Jokowi misalnya. Iya, bagi PAN yang paling penting adalah suaranya naik, meningkat. Suara di parlemen, suara dalam pemilu nanti naik. Dia ingin masuk ke dalam gerbong 3 partai besar, syaratnya itu tadi, masuk 2 digit. Dan itu hanya bisa mengalahkan Partai Nasdem yang sekitar 11%-an gitu kan. Saya kira sekarang tidak ada partai yang sangat besar sekali. PDIP kan cuma sekitar 18-19, tidak lebih dari 20, nggak pernah lebih dari 20 lagi. Nah, sementara di Golkar juga kira-kira tidak terlalu bedanya tidak terlalu banyak, sekitar 16-an. Jadi masuk akal kalau PAN ini ingin menggenjot suaranya menjadi 2 digit pada pemilu berikutnya. Dan Jokowi sampai pada tahap dia sebagai figur yang rasional ya, artinya kehadiran dia dengan memberikan orang-orangnya dan mungkin juga akan masuk ke PAN nanti, itu bukan lagi untuk kepentingan keluarga, tapi lebih kepentingan yang lebih luas, yaitu partai politik. Oh, kalau Jokowi tidak, Bung. Dia untuk mengamankan dirinya. Untuk mengamankan dirinya dari sisi hukum. Terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi. Karena itu dia perlu sandaran partai politik. Kalau tidak repot. Dia hanya untuk mengamankan bagaimana dia dan keluarganya aman dari kritik-kritik, dari tuntutan-tuntutan hukum, Bung. Ya sama seperti Pak Harto, 32 tahun saja memerintah. Dia tidak kuasa juga untuk membentengi dirinya. Dibawa, diperiksa ke gedung Kejaksaan Agung di Litbangnya di Ragunan segala macam. Itu 32 tahun, apalagi Jokowi 10 tahun. Saya kira perlahan-lahan kalau Prabowo melepaskan dirinya, kira Jokowi ini salah satu orang yang menjadi target
termasuk target partai politik di kabinet untuk diajukan ke pengadilan gitu, Bung. Ini yang membuat Jokowi gamang. Bagi saya, Jokowi terlambat masuk ke dalam partai politik pada saat harusnya dia menjadi presiden. Ini barangkali tidak terpikirkan oleh Jokowi. Gitu. Dan kemampuan Jokowi untuk membangun satu partai politik baru juga makin lemah. Ya, Bang? Makin lemah. Ini magnet politik Jokowi menurut saya perlahan-lahan akan melemah. Gitu. Oke lah, 82% tingkat kepuasan publik, tapi di desa, di kabupaten, di kota kan tidak. Nah, perlahan-lahan dan pasti, saya kira magnet politiknya akan luntur. Sekaligus orang juga ingin membuktikan. Coba buktikan, Anda lebih besar dari PDIP atau PDIP lebih besar dari KAU. Kan kira-kira begitu. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, Jokowi yang identik dengan PSI ternyata tidak mampu mengangkat PSI gitu. Apalagi Projo yang sekarang sedang dilematis. Harusnya pada tanggal 7-8 Desember kemarin itu berkongres, tapi tidak jadi. Nah, apalagi sekarang dalam posisi kakinya Budi Ari satu itu udah di penjara, Bung. Satu kaki di penjara. Informasinya 7 jam ya? Iya, saya kira. Ini 7 akan jam berlanjut. diperiksa kan 7 jam kan? Ya. Bukan 2 jam kan? Bukan 2 jam. Nah, judol dikaitkan, korupsi dikaitkan. Ini desakan massa ini menurut saya terutama kalangan akademisi, kalangan terdidik, dan aktivis politik akan terus mengejar keluarga Jokowi, Bung, sampai lubang-lubang kecil ini. Cuma saja, Bang, kalaupun Jokowi secara magnetnya mulai melemah, tetapi masih mampu menggagalkan pameran lukisan Bang Yudi di Galeri Nasional, karena ada 5 lukisan dia. Itu apa menurut Abang ini? Analisis politik tentang lukisan. Oh, saya kira gambaran dari lukisan-lukisan itu yang saya baca, itu mewakili aspirasi PDIP yang begitu kecewa kan. Misalnya gambar ada yang orang menjilat pakai lidah gitu kan, kira-kira artinya adalah mampus kau para penjilatnya. Sekarang dia bukan penguasa lagi. Itu kan juga digambarkan mengapa ini diidentikan dengan Jokowi. Ingat topinya kan digambarkan seperti topi Raja Jawa seperti itu. Saya kira ini akan menjadi bola liar kembali bahwa Jokowi akan dilihat punya pengaruhnya. Politik itu kan pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruh Jokowi adalah uang bisa membuat dia mempengaruhi yang lain. Karena itu Kongres PDIP 2025 kan juga begitu siaga satu bagi PDIP karena Jokowi masih punya resources ekonomi yang cukup banyak. Menjadi wali kota 1,5 periode, menjadi gubernur di Jakarta 1,5 tahun sampai 2 tahun, menjadi presiden 2 periode. Ingat nggak waktu Jokowi akan maju dalam Pilpres, 16 rekening Jokowi dan istrinya dipersoalkan. Nah, dipersoalkan bahkan sampai KPK. Apa iya sekarang orang-orang seperti Abraham Samad misalnya, yang dulu pimpinan KPK, tidak akan membuka rekening-rekening ini lagi? Saya kira dia sudah menjadi dalam tanda petik salah satu ikon-ikon oposisi. Dia akan berteriak lagi. Dulu kemana? Dia akan dituntut juga. Saya kira rekening Jokowi juga akan dibuka lagi. Belum lagi menurut saya yang di luar dugaan Jokowi adalah FX Rudy itu. Saya kira dia adalah orang yang paling tahu tentang ijazah Jokowi. Dia yang paling tahu tentang ijazah Gibran yang tidak pernah ada ijazah 2 orang ini. Apakah ini tidak diperhitungkan oleh Jokowi? Saya kira juga nasib FX Rudy dalam tanda petik terancam, Bung. Saya kira itu yang membuat PDIP mengatakan bahwa kita harus siaga satu, termasuk mengawal kader-kader PDIP, terutama di Jawa Tengah. Tapi kan lebih dari 80
antara dari 80 sampai 100 pasangan calon kepala daerah kemarin yang menang itu adalah orang-orang yang mendapat endorsement dari Pak Jokowi. Ya, karena itu awalnya diusung itu kan pada saat masih jadi presiden, Bung. Pada saat sebelum 20 Oktober, ya kan? Masih ada pengaruhnya. Ya, tapi kan waktu Pilpres kemarin kan tetap di-endorse itu yang di Solo. Iya, betul. Kalau ini menjadi mesin politik, lebih dari sekitar 15% lebih dari kepala daerah itu menjadi mesin politiknya Pak Jokowi. Selama ini dia cuma mengandalkan Gibran sebagai wali kota dan kemudian Bobi sebagai wali kota. Sekarang ada 100 orang, Bang. Ya, itulah yang ingin diambil partai-partai politik, menawarkan Jokowi masuk. Masih punya pengaruh, punya resourcesnya menjadi raja-raja kecil, menjadi wali kota, bupati, dan lain-lain. Makanya PAN juga ingin supaya bahwa nantinya orang yang di-endorse oleh Jokowi diharapkan masuk ke dalam Partai Amanat Nasional. Ini langkah strategis PAN yang mungkin tidak terpikirkan oleh partai politik lain. Kalau sama saya terpikirkan, cuma saya bukan elit partai. Gitu, ya. Saya selalu berpikir untuk cari kader-kader baru, apalagi yang dari independen. Iya. Ternyata memang kalau kita lihat partai politik itu sudah sangat pragmatis, mengambil elit-elit saja, kemudian ditawarkan menjadi kadernya. Ini kan simbiosis mutualisme gitu kan, bahwa lo dapat keuntungan, gue juga dapat keuntungan. Siapa yang kemudian tidak akan dibidik gitu kan? Prabowo kan bilang kira-kira dia akan memimpin pemberantasan korupsi, dia akan menjadi panglimanya. Nah kalau kemudian dalam kasus Tom Lembong misalnya tidak punya partai politik, ya sudah dikoyok-koyok begitu, tidak ada perlawanan. Nah saya kira ini kebetulan menteri-menteri ekonomi secara resources itu sangat besar untuk logistik partai politik. Nah sekarang Partai Amanat Nasional menurut saya salah satu partai yang mungkin terkaya di luar Golkar, Gerindra maupun Nasdem gitu. Oke Bang, kalau udah mau ngomong tentang kekayaan Bang, kita akan lihat lagi perkembangannya berikut ya Bang ya. Sobat Madilog, partai politik itu adalah resource yang paling kuat di dalam demokrasi. Dan sistem demokrasi multipartai ini sekalipun belum sederhana, masih terlalu banyak partai di Indonesia. Tetapi kita yang menarik adalah proses perpindahan orang, terutama dana dan logistik, itu semakin terang benderang. Orang-orang yang memiliki kemampuan logistik itu akan kemana? Sekarang lebih mudah dilihat ketimbang era sebelumnya, yang itu ada di bawah tangan. Nah, inilah perkembangan demokrasi yang positif untuk jangka panjang. Tetapi kita juga tentu akan melihat nanti dengan Bang Ginting perkembangan yang negatif. Misalnya pertukaran kekuasaan yang di bawah tangan. Tapi menjelang tahun baru biasanya itu lebih banyak orang yang di atas tangan karena mau liburan ketimbang yang bermain di bawah tangan. Dan kita tetap melihat itu dengan tangan kiri ya, bahwa kekuasaan itu harus berpihak dengan rakyat. Tetap berpikir merdeka dan sehat selalu sekalipun hujan terus rintik-rintik. Salam merdeka 100%. Siap.